Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Endri di channel Dinding Literasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Tapi sebelumnya kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar sebuah pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Pepatah tersebut bermakna kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adaptasi merupakan suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Adapun tujuan beradaptasi yang dialami oleh suatu tumbuhan adalah untuk melindungi diri dari musuh atau predator, untuk dapat memperoleh makanan serta mempertahankan kelangsungan hidupnya. Beberapa cara adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan adalah yang pertama, adaptasi tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Contohnya adalah tanaman kaktus, tanaman cocok bebek, dan lidah buaya. Tumbuhan xerofit berdaun tebal, kadang-kadang berubah menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, serta memiliki akar yang panjang. Berikutnya adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Beberapa jenis bakau memiliki akar nafas, akar ke atas permukaan tanah untuk mendapatkan oksigen. Ada juga yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan menahan ombak. Selain itu, daun bakau tebal dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Berikutnya adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contohnya adalah teratai. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga membantu teratai untuk mengapung. Permukaan daun dilapisi lilin untuk mencegah daun membusuk karena terlalu lama berada di air. Contoh adaptasi tumbuhan hidrofit berikutnya adalah pada tanaman atau tumbuhan enceng gondok. Tumbuhan enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu tumbuhan mengapung di permukaan air. Akarnya kuat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Berikutnya adalah adaptasi tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Contohnya adalah tanaman paku. Karena hidup di lingkungan yang lembab, tumbuhan higrofit mengalami penguapan yang sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Selain itu, ada juga adaptasi tumbuhan miskin nitrogen. Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contoh tumbuhan tersebut adalah kantong semar. Anak-anak, tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan, tumbuhan juga memiliki cara-cara khusus untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak ketika ada pemangsa yang ingin menyerangnya. Oleh karena itu, tumbuhan tersebut memiliki cara khusus
dalam melindungi diri dari serangan pemangsa atau musuh-musuhnya. Nah, bagaimana cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa? Tumbuhan juga memiliki cara tersendiri untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama adalah dengan memiliki duri. Contoh tumbuhannya adalah bunga mawar, bougainville, pohon salak, putri malu, tumbuhan rotan, dan durian. Yang kedua, memiliki rambut halus atau gelugut untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh tumbuhan tersebut antara lain tebu, bambu, dan mawar. Cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa berikutnya adalah dengan memiliki daun yang tajam di bagian tepinya. Contoh tumbuhannya adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus. Berikutnya ada juga tumbuhan yang melindungi diri dari pemangsa dengan menghasilkan getah. Contoh tumbuhannya antara lain pepaya, sawo, karet, nangka, dan mangga. Getah pada tumbuhan tersebut dapat menempel pada tubuh pemangsa sehingga sulit bergerak. Pada beberapa jenis tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Berikutnya adalah tumbuhan yang menghasilkan racun untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya adalah tumbuhan jarak dan kecubung. Racun pada jarak dapat mematikan hewan yang memakannya, sedangkan kecubung racunnya dapat menyebabkan mual dan muntah, sesak nafas, rasa gelisah, serta menjadikan mulut terasa kaku jika dimakan. Bahkan dapat menyebabkan halusinasi. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan kedua tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, demikianlah tadi cara tumbuhan dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sebagai informasi yang perlu anak-anak ketahui, Allah menyatakan bahwa makhluk hidup, khususnya hewan, juga mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 45. Nah, untuk tugas anak-anak, silahkan buka surah An-Nur ayat 45 tersebut. Hafalkan bunyinya beserta artinya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan kita akhiri pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa setelah belajar, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.